Halo guys, balik lagi sama Abang Frank. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donghua Transformasi Bintang part ke-6 ya guys ya. Dan di pembahasan kali ini kita udah masuk ke dalam season 3 ya guys ya. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan bagian-bagian sebelumnya ya guys ya. Dan linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan pose serban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Di saat Kinyu baru saja menyelesaikan penyerapan terakhir dari sisa energi Yuan Ying milik Ditong dan menerobos tahap akhir Rana Meteor di dalam ruangan Gunung Le, Huo Fei terlihat tiba di tempat ini dan membawa Xiaohe, sehingga membuat Xiaohe benar-benar merasa senang bisa kembali bertemu dengan Kinyu. Bahkan tidak menyangka Kinyu bisa menjadi ketua geng siluman Goa Merah. Mengesampingkan reuni tersebut, Kinyu terlihat menunjukkan telah berhasil menyempurnakan kedua senjata spiritualnya dengan bahan tombak milik Ditong, bahkan berhasil menjadi senjata spiritual tingkat atas. Tidak sampai di sini, selain memberikan inti jiwa milik Chahong untuk membantu Xiaohe mencapai tahap Yuan Ying, dia juga memberikan kristal tingkat tinggi kepada Xiaohe untuk memperkuat paruhnya. Kemudian obrolan mereka mulai membahas mengenai pedang giok yang sebelumnya diperebutkan Chahong dan Ditong, di mana sama-sama kita ketahui pedang giok tersebut adalah salah satu dari 9 pedang untuk membuka kediaman immortal, bahkan dikatakan terdapat banyak harta karun di dalamnya. Dengan adanya alasan tersebut, serta Aula 9 Iblis alias Aula Chiusa pastilah akan terus memburu pedang tersebut, serta kekuatan 8 naga iblis ungu yang tersisa berada di tahap Dongsu, Kinyu lantas meminta kedua saudaranya untuk secepat mungkin meningkatkan kekuatan. Dengan begitu mereka memiliki kesempatan melawan musuh, serta mengumpulkan 8 pedang lainnya untuk membuka gerbang kediaman immortal. Hanya saja mengingat harus kembali ke Taman Bambu untuk menemui Jiangli, Kinyu lantas meminta Xiaohe dan Huo Fei sementara waktu menjaga kediaman Goa Merah. Sementara itu di aula utama Chiusa, 8 naga yang tersisa terlihat berkumpul. Selain ingin membalaskan dendam atas kematian adik mereka di kediaman Goa Merah, Dilong alias naga tertua juga meminta adik-adiknya untuk tetap fokus mendapatkan pedang giok. Dengan adanya alasan tersebut, Dilong lantas memerintahkan Diking, Dijian, dan Diluan untuk pergi ke kediaman Goa Merah, serta menemui Kinyu yang katanya merupakan ketua Goa Merah yang baru, dan merebut pedang giok. Di tempat lain, Kinyu terlihat bertemu dengan Jianglan. Selain Jianglan telah mengetahui semua kejadian yang sebelumnya dialami Kinyu, bahkan saat ini telah memiliki salah satu pedang giok, Jianglan juga memberikan sebuah giok kepada Kinyu, di mana jika terjadi hal terdesak, Jianglan meminta Kinyu untuk menghancurkannya, sehingga dia bisa datang untuk membantunya. Bersama dengan hal itu dan melihat Jiangli berjalan ke arah mereka, Jianglan lantas berpesan kepada Kinyu untuk tidak selalu menanggung segala hal seorang diri, kemudian meninggalkan mereka untuk berbicara empat mata. Pada awalnya, Kinyu sempat berniat untuk segera pergi demi menyelesaikan semua masalah, tapi melihat Jiangli murung, Kinyu lantas menemani Jiangli sementara waktu bermain catur. Selain hubungan mereka berdua menjadi sangat akrab, Kinyu juga tanpa sengaja menemukan strategi untuk melawan Aula Chiusa dari permainan catur tersebut, sehingga dia ingin bergegas pergi dari tempat ini dan berjanji akan kembali menemui Jiangli. 好，请我的。九煞殿，
Singkatnya, di saat Huo Fei dan Xiao He sedang melakukan perdebatan dengan 3 anggota Aula Chiusa, Qin Yu pada akhirnya menunjukkan diri, sehingga membuat Di King yang mengetahui Qin Yu adalah ketua Goa Merah yang baru segera memintanya untuk mengumpulkan seluruh anggota di aula utama. Tanpa basa-basi, ketiga anggota Aula Chiusa lantas mengutarakan tujuannya untuk mencari penyebab kematian Ditong, bahkan mencurigai Qin Yu dalang di balik kematiannya. Terlebih lagi, Cha Hong juga tewas di waktu yang sama. Sambil memberikan token milik Ditong yang tertinggal di aula rahasia, Qin Yu juga menegaskan dia menjadi ketua baru setelah berhasil mengalahkan para pelindung lainnya. Ucapan barusan juga didukung oleh Zhuang Zong, di mana ruang rahasia Cha Hong dijaga sangat ketat, dan jika Qin Yu memasukinya, maka para pelindung pastilah mengetahuinya. Meski perkataan barusan meyakinkan, namun di luar terlihat tidaklah mudah percaya. Dia bahkan sempat bertanya kepada Teng Bi, namun dikarenakan Teng Bi juga mengatakan hal yang sama, Di Luan dan kedua saudaranya tanpa basa-basi berniat untuk memusnahkan seluruh anggota Gua Merah, sehingga keributan tidaklah bisa terhindarkan. Tidak ingin para anggotanya tewas mengenaskan, Qin Yu lantas turun tangan memblokir ketiga musuh, serta meminta Xiao He dan Huo Fei untuk sementara waktu menahan kekuatan mereka. Dengan begitu, pertarungan 1 lawan 3 tidaklah bisa terhindarkan. Meskipun Qin Yu mampu menahan ketiga musuh, namun pertarungan jangka panjang jelas tidaklah menguntungkan, sehingga Qin Yu segera memancing ketiga musuh untuk meninggalkan aula utama. Melihat begitu banyak anggota Gua Merah tewas, Huo Fei sempat ingin memberikan bantuan. Namun Qin Yu segera memintanya untuk tidak bertindak gegabah. Pasalnya hal itu justru bisa menimbulkan lebih banyak korban jiwa. Terlebih lagi, dia sudahlah memiliki rencana untuk menghadapi Aula Chiusa. Setelah mengatakan hal itu kepada Huo Fei, Qin Yu lantas berpura-pura menyerah. Selain mengatakan memanglah mengetahui keberadaan pedang giok, Qin Yu juga beralasan ingin berbicara langsung dengan Dilong. Tepat ketika Qin Yu dijadikan tahanan dan ingin dibawa ke aula Chiusia, dia menyempatkan diri menggunakan transmisi suara. Selain meminta Huo Fei dan Xiao He menyebarkan keberadaan pedang giok di tangannya, Qin Yu juga berpesan kepada mereka untuk bergerak setelah mendapatkan kabar dari dirinya. Dalam perjalanan menuju aula Chiusa dan melihat ada pusaran air yang bisa mengganggu pandangan, Di King lantas menyarankan kedua saudaranya untuk sementara waktu menginap di aula armor gajah. Kemudian barulah melanjutkan perjalanan setelah tornado air menghilang. Terlebih lagi dengan adanya mereka bertiga, Qin Yu tidaklah mungkin bisa melarikan diri. Tidak berselang lama, ketika mereka disambut oleh ketua aula armor gajah bernama Fu Hao, terlihat ada 2 orang dari aula naga hijau dan aula bisui sedang mengawasi. Setibanya di aula armor gajah, Di King terlihat meminta kedua adiknya untuk beristirahat, sementara dia akan mengawasi Qin Yu. Namun tepat ketika dia baru saja melepaskan kesadaran spiritual untuk mengisolasi ruangan, Teng San dari aula naga hijau tiba-tiba saja melakukan serangan, bahkan berhasil menghabisinya, sehingga menimbulkan keributan luar biasa hebat, di mana baik Teng San dan Luo Ke dari aula Bisui telah mendapatkan berita tentang pedang giok, dan mereka bertujuan untuk menangkap Qin Yu. Tidak terima Di King terbunuh, Di Jian lantas secara brutal melakukan aksi pengejaran, sehingga baku hantam lebih intens benar-benar terjadi.
Bahkan kedua belah pihak juga menunjukkan wujud monster sejati masing-masing. Di tengah-tengah baku hantam dan melihat adanya sebuah tornado air yang tidak menguntungkan baginya, Luoke lantas memutuskan melarikan diri, sehingga Teng San juga mau tidak mau mengikutinya. Dengan begitu, Qin Yu kembali jatuh ke tangan Di Jian. Di Sadiluan beranggapan berita telah tersebar, serta Istana Naga Hijau dan Aula Bisui juga telah bergerak. Di Jian sempat curiga semuanya ulah Qin Yu. Namun Qin Yu segera menepisnya dan mengatakan kalau dia selama ini berada di bawah kendali mereka, jadi kapan waktu baginya menyebarkan informasi. Setibanya di Aula Chiusa, seluruh anggota terlihat kesal mendengarkan kabar Di King tewas di tangan Teng San dan Luoke, bahkan berambisi untuk menghabisi Qin Yu. Namun mengingat Qin Yu belumlah mengutarakan letak pedang giok, bahkan tidak ingin membuka mulut, Di Long lantas memerintahkan Di Jian membawa Qin Yu ke Aula Qiankun, serta memanggil Suan Jingzi untuk melahap ingatan Qin Yu demi menemukan keberadaan pedang giok. Dengan begitu, barulah bisa membunuh Qin Yu untuk membalaskan dendam kematian kedua saudara mereka. Singkatnya, di saat Di Long bersama para adiknya sedang membicarakan masalah tentang bocornya informasi tentang pedang giok, serta cepat atau lambat harus berhadapan dengan Istana Naga Hijau dan Aula Bisui, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan getaran hebat, di mana ternyata hal itu adalah ulah Qin Yu yang berhasil bebas dari penjara Qiankun, dan diketahui salah satu penjaga penjara sebelumnya adalah Yan Ze alias anggota Istana Naga Hijau. Dia mendapatkan perintah untuk membantu Qin Yu melarikan diri dari tempat ini. Dengan adanya fakta tersebut, Qin Yu bukannya melarikan diri, dia justru ingin menghancurkan fondasi Istana Aula Chiusa, sehingga membuat seluruh anggota segera bekerja sama untuk mencegah tindakan tersebut. 把9地一人难以应付，都断了的话，苍宝哥就保不住了。 Dengan mengandalkan kecepatan luar biasa hebat, Qin Yu mampu menghindari setiap serangan yang dilepaskan para musuhnya. Bahkan pada akhirnya berhasil menghancurkan 9 rantai penopang Aula Chiusia. Tidak sampai di sini, untuk memancing para musuhnya melakukan pengejaran, Qin Yu secara nekat mengambil Aula Qiankun dengan cincin penyimpanannya sebelum melarikan diri menuju Pulau Batu Hitam di tepi laut tanpa batas di wilayah barat daya. Bukan tanpa alasan, Qin Yu memancing anggota Naga Iblis Ungu ke tempat ini, di mana dia memanglah ingin mengadu domba ketiga kekuatan wilayah lautan tanpa batas untuk memperebutkan pedang giok di tangannya. Bahkan dia juga segera menggunakan transmisi suara untuk meminta Xiaohe datang ke tempat ini. Melihat Qin Yu ternyata menemui Teng San dan Luoke di tempat ini, jelas memancing kemarahan anggota Aula Chiusa, sehingga mereka tanpa basa-basi memulai serangan. Mengetahui Teng San dan Luoke justru membantu Qin Yu melarikan diri dari buruan Aula Chiusa, jelas membuat Di Long dan anggotanya merasa murka. Tidak hanya itu, demi menghormati leluhur Aula Bisui dan Master Istana Naga Hijau, Di Long sempat meminta mereka berdua untuk pergi. Namun belum sempat Teng San dan Luoke memberikan jawaban, Qin Yu justru melakukan provokasi dan mengatakan, Aula Chiusa tidak pantas disebut sebagai klan Naga Iblis Ungu, tapi lebih layak disebut kumpulan serangga. Pasalnya sebagai salah satu penguasa lautan tanpa batas, mereka justru takut dengan Istana Naga Hijau dan Aula Bisui. Perkataan barusan jelas memancing emosi Di Long dan seluruh anggotanya, sehingga terjadilah baku hantam tanpa ada lagi negosiasi.
不能让九霞殿的人抓住天宇。 Dalam situasi keributan ini, Qin Yu jelas diuntungkan. Selain hanya cukup untuk mengadu domba kedua belah pihak, baik Teng San dan juga Luo Ke selalu melindunginya, sehingga membuat anggota Aula Chiusa cukup kesulitan. Nah, buat yang belum paham, Mimin jelasin sedikit ya guys ya. Tujuan Teng San dan Luo Ke melindungi Qin Yu bukan tanpa alasan, di mana mereka berdua mendapatkan misi untuk menangkap Qin Yu agar tidak jatuh ke tangan Aula Chiusa. Pasalnya Qin Yu memiliki informasi tentang keberadaan salah satu pedang giok. Sampai di sini jelas ya guys ya. Menyadari sangat sulit melakukan pertarungan dengan situasi seperti ini, Dilong lantas meminta sisa anggotanya untuk mengaktifkan formasi 6 gerbang surgawi. Meskipun Qin Yu dan anggota lain telah mencoba untuk menggagalkan hal tersebut, namun sayangnya usaha mereka sia-sia saja, sehingga formasi akhirnya mulai terbentuk. Dan di momen yang sama, Huo Fei akhirnya tiba di tempat ini. Melihat Qin Yu menerima tekanan luar biasa dari formasi, Dilong dan anggotanya lantas menyombongkan diri. Selain formasi 6 gerbang surgawi sangat kuat dan susah ditembus, formasi tersebut juga menghalangi energi langit dan bumi masuk ke dalamnya. Sehingga setelah Qin Yu kehabisan energi, maka dia tidaklah akan bisa memulihkan diri dan hanya bisa tewas di tangan mereka. Tapi tiba-tiba... Melihat kematian Diwu di tangan Huo Fei, jelas membuat seluruh anggota benar-benar terkejut. Bahkan ketika Diluan ingin melarikan diri, nasibnya juga berakhir tragis di tangan Huo Fei. Kematian kedua saudara naga iblis ungu dalam waktu singkat jelas semakin memperburuk keadaan. Bahkan Dilong dan sisa anggota tanpa basa-basi langsung melakukan serangan. Tujuan mereka pastilah ingin menghabisi Huo Fei. Bersama dengan hal itu, San Yan alias leluhur Aula Bisui dan Yang Lang alias Master Istana Naga Hijau telah menunjukkan diri. Mereka bahkan menghina Dilong tidaklah mampu mengatasi junior yang hanya berada di bawah Rana Dongso. Meskipun Dilong telah meminta mereka untuk tidak ikut campur, serta bersedia melupakan kematian adik keduanya, namun Yan San dan Yang Lang tidaklah memperdulikannya. Tujuan mereka datang ke tempat ini hanyalah demi informasi keberadaan pedang giok dan tidaklah memperdulikan kematian para anggota Aula Chiusa, bahkan langsung menghancurkan formasi 6 gerbang surgawi. Mengambil kesempatan dari kejadian tersebut, baik Qin Yu dan Huo Fei lantas memulai serangan kepada Dilong, sehingga membuat seluruh anggota Aula Chiusa langsung menggunakan wujud sejati monster naga untuk melakukan perlawanan. Dalam situasi terdesak, Huo Fei tanpa terduga mampu menggunakan wujud berserker, di mana teknik tersebut memungkinkan Huo Fei merubah bentuknya menjadi kera api raksasa dengan energi kegelapan, serta meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Menyadari Huo Fei ternyata adalah binatang ilahi, bahkan bisa menjadi ancaman bagi para siluman di lautan tanpa batas, baik Yang Lang dan San Yan justru berambisi untuk menghabisinya. Kejadian barusan justru membuat Huo Fei benar-benar emosi dan lepas kendali. Dia juga secara tidak sadar menyerang Qin Yu dan tidaklah mendengarkan ucapannya, sehingga membuat situasi semakin tidak terkendali. Dalam situasi seperti ini, San Yan dan Yang Lang justru mengajak anggota Aula Chiusa bekerja sama menghabisi Huo Fei, dengan imbalan akan memberikan Qin Yu kepada mereka.
pasalnya Huo Fei adalah ancaman terbesar. Mendengarkan hal itu, Qin Yu tanpa ragu lantas mencoba melindungi Huo Fei. Bahkan dia bertekad akan mengorbankan nyawanya dalam pertarungan. 心闪耀， Bersama dengan Qin Yu berhasil didesak oleh Dilong, Huo Fei juga berada di ambang kematian oleh gempuran Sanyan bersama dengan Yan Lang. Meskipun Qin Yu sempat ingin menghancurkan giok dan meminta bantuan kepada Jianglan, tapi sayangnya Dilong tidaklah membiarkannya begitu saja, bahkan berniat untuk menghabisinya. Tapi... Menyadari sosok yang baru saja muncul memiliki kemampuan teleportasi, seketika membuat Yang Lang dan Sanyan ketar-ketir, bahkan beranggapan sosok tersebut pastilah salah satu Master Immortal yang telah melewati 4 kesengsaraan. Namun belum sempat memikirkan hal itu lebih jauh, Jianglan terlihat langsung menahan seluruh orang di tempat ini tanpa memberikan waktu kepada mereka melarikan diri. Kemudian dia juga menggunakan kemampuan unik dari air di botol araknya untuk menekan kekuatan Huo Fei. Di saat seluruh orang ketar-ketir dan memanggil Jianglan dengan sebutan senior, Jianglan sendiri menegaskan Qin Yu dan Huo Fei adalah muridnya yang tidak bisa sembarangan disentuh, sehingga mereka harus diberikan hukuman. Perkataan barusan jelas membuat Yang Lang dan Sanyan ketar-ketir dan langsung memutarbalikan fakta, di mana mereka justru ingin membantu Qin Yu dari kejaran Aula Chiusa dan bukanlah ingin mencelakainya. Meskipun Dilong dan para saudaranya ingin menjelaskan seluruh kebenaran, namun Jianglan yang sudah mengetahuinya tidaklah ingin mendengarkan apapun. Dia juga beranggapan Aula Chiusa selama ini selalu saja bertindak kejam, bahkan rela membunuh siapapun demi mendapatkan pedang giok, dan itulah alasan mereka ingin menghabisi Qin Yu. Tidak lagi bisa menutupi apapun, Dilong sebagai kakak tertua justru mengakui semua kesalahan Aula Chiusa selama ini. Namun tidak lagi ingin adik-adiknya mengalami nasib tragis, Dilong lantas bersedia menanggung semua kesalahan dan meminta Jianglan untuk mencabut nyawanya sebagai bayaran atas kesalahan Aula Chiusa. Tapi untungnya saja, Qin Yu memiliki hati lapang dan bersedia memaafkan semua perbuatan mereka dan meminta Jianglan untuk memberi mereka kesempatan bertobat. Tidaklah ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk dekat dengan seorang murid Master Immortal, baik Sanyan dan Yang Lang langsung memberikan setengah wilayah kekuasaannya kepada Qin Yu sebagai ucapan terima kasih. Bahkan meski Dilong masih enggan berdamai, namun menyadari tidak bisa berbuat apapun, dia juga memberikan setengah wilayahnya kepada Qin Yu. 你跟我来。 Singkat cerita, Jianglan terlihat menjelaskan hal mengejutkan kepada Qin Yu. Selain terdapat banyak misteri di dunia kultivasi, hukum Dao yang sebenarnya juga sangat sulit ditemukan di seluruh luasnya alam semesta dan hanya bisa ditemukan setelah Qin Yu menjadi kuat. Selain itu juga, meski banyak kultivator dari 3 aliran sangat menginginkan pedang giok demi membuka kediaman immortal, namun pada akhirnya justru jatuh ke tangan Qin Yu. Dengan kata lain, Qin Yu memanglah ditakdirkan untuk mendapatkannya. Di saat Qin Yu bertanya apakah dia bisa mencari gerbang kediaman immortal setelah mengumpulkan 9 pedang, Jianglan langsung mengangguk. Tapi rintangan yang akan dihadapi Qin Yu pastilah jauh lebih besar nantinya. Jianglan juga menjelaskan, di wilayah selatan Riot Galaksi terdapat benua Tenglong. Di tempat itu ada banyak sekte immortal dan iblis, sehingga ada banyak master immortal yang juga mengincar gerbang kediaman immortal. Bahkan membuat situasi di benua Tenglong dipenuhi kekejaman luar biasa mengerikan. Dan tidaklah seindah benua Yinglong tempat mereka saat ini berada. Serta terdapat banyak master yang telah melewati 12 kesengsaraan.
Di saat Ginyu mengatakan tidaklah takut untuk mendapatkan impiannya menjadi orang kuat, Jiang Lan lantas menegaskan, di atas dunia kultivasi masih ada dunia immortal alias dunia dewa. Namun dengan jalan kultivasi istimewa yang saat ini Ginyu tempuh, Jiang Lan sangat yakin Ginyu akan mampu berdiri di puncak kekuatan dan mungkin menjadi orang yang akan mengumpulkan 9 pedang dan membuka kediaman immortal. Singkatnya, pasca kejadian sebelumnya, Ginyu lantas membangun ulang kediaman Gua Merah dengan bantuan Jiang Lan dan seluruh anggotanya. Bahkan hanya membutuhkan waktu singkat, kediaman Gua Merah menjadi sangat megah bagaikan daratan di dalam lautan tanpa batas dan disebut sebagai Pavilion Bintang. Tidak sampai di sini, Jiang Lan juga memberikan formasi lingkaran bintang. Selain berguna untuk melindungi tempat ini, formasi tersebut juga bisa menyerap energi langit dan bumi jauh lebih cepat. Tidak berselang lama, Xiao He memperkenalkan Yan Rui kepada Ginyu, di mana Yan Rui adalah teman yang tanpa sengaja dia temui saat dulu melarikan diri dari kediaman Gua Merah, bahkan sudah berada di ranah Dongsu tahap akhir. Sehingga Xiao He merekomendasikan Yan Rui sebagai ketua pelindung Pavilion Bintang. Di saat Ginyu tidak menolaknya dan percaya kepada orang pilihan Xiao He, Jiang Li telah tiba di tempat ini, sehingga Ginyu langsung mengajaknya berkeliling Pavilion Bintang. Selain Ginyu mendekor Pavilion Bintang mirip dengan tempat di Gunung Yunwu untuk mengingat masa kecilnya, hubungan Ginyu dan Jiang Li juga menjadi semakin dekat. Namun belum sempat Ginyu mengutarakan isi hatinya, dia tiba-tiba saja mendapatkan laporan kalau beberapa tamu datang untuk berkunjung. Selain Yan Lang, San Yan dan juga Dilong, Ginyu juga kedatangan 3 kultivator perwakilan wilayah Penglai. Mereka adalah Difeng dari Sekte Lanyang, Wotian dari Sekte Ziyang, dan Yan Su dari Sekte Qinsu. Tidak hanya itu, perwakilan dari wilayah iblis juga datang ke tempat ini. Situ Sui dari Istana Yinyu, Jiu Jiu dari Sekte Yanmo, dan Ida dari wilayah Mata Api Iblis. Singkatnya, setelah tiba di aula utama Pavilion Bintang, serta melakukan basa-basi singkat, Yan Su tanpa basa-basi langsung mengutarakan niatnya, di mana mereka semua ingin membahas mengenai pedang Gyo. Nah guys, begitulah pembahasan alur cerita Donghua Transformasi Bintang di part ke-6-nya. Untuk part-part selanjutnya tunggu notifikasinya ya guys ya. Jadi jangan lupa subrek ya guys ya. Oke lah, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. Oh, and we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?